Kita lihat datif yang lain. Ada namanya dative of association. Ini ya. Dative of association artinya kalau ketemu kata association itu menemani. Misalnya saya berangkat bersama dengan Budi. Yang mana asosiasinya? Bersama dengan Budi. Menjelaskan kata berangkat. Ya, dia bermain bola dengan adik. Dengan adik. Itu menjelaskan apa? Asosiasinya, ya kan? Dengan kata adik. Oke? Nah, misalnya contoh di dalam Alkitab, kamu coba lihat itu. Ini. Kisah Rasul 9 ayat 7. Ya, Kisah Rasul 9 ayat 7. With him, ya, menjelaskan asosiasi dengan apa? Traveling, ya kan? Oke, coba udah buka Kisah 9 ayat 7. Coba baca Yunaninya dulu. Kisah 9 ayat 7. Theoron ya. Coba kita lihat datifnya mana di situ? Hah? Auto. Nah, auto, ya kan? Auto yang ini, yang datif mana? Kisah Rasul 9 7 ini kan? Nih, auto, ya kan? Datif terhadap sun deun tes, artinya bepergian. Ya kan? RSV terjemahannya apa? Traveling with him, ya kan? LAI menerjemahkannya teman-teman seperjalanan. Maksudnya berpergian dengan teman-teman, dengan dia, dengan mereka. Nah, itu asosiasi, ya. The man who was traveling with him. Nah, kata with him-nya itu dative of association. Nah, kalau di sini auto menjelaskan kata apa? Suno deuntas, ya, artinya traveling, bepergian atau beperjalanan. Nah, hubungannya apa? Menjelaskan kata ini tapi datif apa? Asosiasi. Nah, kamu beri penjelasan. Oh, ini menjelaskan asosiasi atau bersama. Asosiasi terhadap kata atau asosiasi terhadap kata suno deuntais. Oke, Ji? Ya, nah, ini teoron sunedontes. Nah, ingat asosiasi itu berarti bersama, ya, atau accompaniment. Oke, next, dative of manner. Nih, yang ke-10, dative of manner. Manner artinya apa? Cara. Ya, untuk menjelaskan pertanyaan bagaimana. Bagaimana kamu belajar hari ini? Oh, saya belajar dengan semangat misalnya. Saya belajar dengan cepat. Ya kan? Saya belajar dengan perlahan-lahan. Nah, itu menjelaskan cara.
Misalnya ibu memotong sayur dengan cepat. Caranya apa? Cepat, dengan cepat. Menjelaskan kata memotong. Ya kan? Itu manner. Contoh lain, misalnya Budi bermain bola dengan agresif. Caranya apa di situ? Agresif. Menjelaskan kata bermain. Paham ya? Nah, itu adalah dative of manner. Ya. Misalnya contoh di dalam Alkitab Yohanes 7 ayat 26. Coba kita buka Yohanes 7, 26. Istilah-istilah tadi, time, sphere, asosiasi, manner, ya, itu harus ingat. Nanti waktu kita belajar akusatif, nah itu ketemu lagi. Ya. Nah, di situ he speak with boldness. Dia berbicara dengan tegas. Nah, kata boldness itu manner. Manner dari apa? Speaks, berbicara. Ya kan? Dia berbicara dengan cepat. Berarti kata cepatnya itu apa? Manner. Cara dari berbicara. Nah, ini boldness. Boldly, dengan tegas, menjelaskan kata apa? Speaks. Oke? Nah, sekarang lihat Yunaninya. Paresia lale. Ya kan? Lale itu artinya dia berbicara. Paresia datifnya. Menjelaskan kata lale. Menjelaskan apanya? Manner. Manner dari lale. Coba lihat di sini. Coba lihat sintaktik formnya atau diagramnya. Nih, paresia. Gak ada ya? Ayat berapa? 26, sorry. Ayat 6. Coba lihat paresianya menjelaskan kata apa di situ? Lale, ya kan? Nah, dative of manner terhadap lale. Nah, berarti beri penjelasan ini menjelaskan cara terhadap atau dari kata kerja lale. Oke, kalau parsing harus ngerti ya. Parsing itu dative feminim singular dari kata paresia yang artinya boldness atau confidence. Jadi dia berbicara dengan mantap, dengan yakin, dengan tegas. Gitu maksudnya. RSV terjemahannya apa? Speaking openly, ya kan? Berbicara dengan terbuka. Atau speaks boldly. Ya, itu manner. And then, nomor 11, dative of means atau instrumen. Apa artinya means, instrumen? Ini artinya nih, means, instrumen by which the verbal action is accomplished. Maksudnya, kalau terjemahkan Indonesia itu, alat, means itu artinya alat. Ya, maksudnya alat, instrumen. Ibu memotong sayur dengan pisau. Means-nya apa di situ? Pisau. Means dari memotong. Ya. Oke. John menulis dengan pensil. Ada nggak means-nya di situ? Instrumennya apa? Pensil. Pensil instrumen dari menulis. Ya. Dia mengetik dengan cepat. Ada nggak instrumennya? Hah? Nggak ada. Yang ada apa itu? Dengan cepat itu apa? Manner. Ya kan?
Dia mengetik di komputer, dengan komputer. Nah, itu baru ada means, ya kan? Atau dia mau mengetik dengan mesin tik. Nah, itu means. Oke? Coba misalnya di dalam Alkitab, Yohanes 11 ayat 2 kita lihat ya. Yohanes 11 ayat 2. Nih ya, Maria, perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur. Terus menyekanya dengan rambutnya. Nah, dari bahasa Indonesia itu sudah jelas ya. Yang mana alatnya, means-nya? Hah? Minyak mur. Terus rambut. Minyak mur itu alat dari apa? Meminyaki, ya kan? Rambut menyeka, ya kan? Nah, sekarang lihat Yunaninya ya. Coba kita baca. Ende Mariam, ya baca. Ende Mariam, He Adelphasa, apa? Dalasos, oh Lasaros, ST nih, ya. Lazarus maksudnya. Oke, yang mana datifnya? Oke, coba lihat ya. Trisim, salah satunya kan, rambut. Oke, dengan rambutnya. Datif menjelaskan kata apa di situ? Ekma sasa, ya. Lalu apalagi? Muro, itu datif juga, menjelaskan kata alefasa. Menjelaskan apanya? Means-nya, datif of means, ya, atau instrumennya. Oke, get it? Paham ya? Nah, contoh lain adalah, oke, masuk datif lain, agensi, ya. Nah, agensi tadi kalau itu alat untuk mengerjakan satu hal, nah sekarang agentnya, artinya orangnya yang mengerjakannya. Oke, misalnya bola itu ditendang oleh adik. Di mana agensinya? Adik. Menjelaskan kata tendang. Ya kan, ditendang. Buku itu dipinjam oleh Budi. Budi. Agensinya, ya kan? Lalu dia diselamatkan oleh Roh Kudus. Kudus, ya. Dia menjelaskan kata diselamatkan. Misalnya Lukas 23 ayat 15, contoh di dalam Alkitab ya. Lukas 23 ayat 15. Coba baca dulu. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada satu apapun dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Dilakukannya. Nah itu ya.
Nah, kalau di sini nothing worthy of that had been done by him. By him-nya ini agent-nya. Dari kata menjelaskan kata done, had been done. Ya, atau ini auto menjelaskan kata Petra Menon. Ya. Nah, coba kita lihat ya. Klik kanan, lihat anti diagramnya. Auto itu adalah datif. Ya kan? Pronoun datif maskulin singular dari kata autos. Ya. He, dia. Nah, jelaskan. Ini adalah auto menjelaskan kata apa? Estin, Petra, Menon. Ini artinya apa? Agent dari kata agent terhadap Petra, Menon. Ya. Contoh lain, misalnya bunga itu disiram oleh kami. Agentnya adalah kami. Kami itu menyiram. Ya. Oke. Nah, ini butuh pemahaman aja. Dia bisa membedakan agent, means, manner, sphere, time, ya. And then coba kita lihat yang 13, measure. Measure itu artinya ukuran atau tingkat. Misalnya kalau saya katakan sumur itu sedalam 15 meter. Sumur itu kedalamannya 15 meter. Yang mana menunjukkan tingkat? 15 meter. Itu tingkat itu berarti ukuran, measure. Ya. Nih, dative of measure atau degree of difference. Oke. Buku itu berharga Rp50.000. Yang mana measure? Rp50.000, ya kan? Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal. Darah mahal itu measure-nya, yang mahal, gitu, ya, mahal. Misalnya, dia menjual habis buku itu sebanyak 100 buku. Nah, 100 buku itu ukuran dari kata menjual. Menjual berapa? 100. Jadi kata measure itu menjawab pertanyaan berapa. Berapa harganya, berapa dalamnya, berapa luasnya, berapa jumlahnya, berapa harganya. Ya, that is measure. Misalnya Filipi 2:12. Kita lihat contoh di sini. Filipi 2 ayat 12. Ya. Nah, kalau di sini contohnya you obey much more in my absence. Kamu senantiasa taat lebih lagi, harusnya ada kata di situ ya. Atau kamu taat selalu, senantiasa. Nah, itu ukuran dari kata taat. Nih ya, much more atau polo itu menjelaskan kata upekusate. Coba kita lihat. Upekusate, klik kanan, anti diagram. Nah, ini ya, pantote, always ya. Lalu polo, ya kan? Ini kata
polomalon, ya. Polomalon mana dia? Nih. Oke, ini ya. Polo, nih datif ya. Polo, lebih banyak lagi apa? Upeku, esta, taat. Nah, ini datifnya ya. Ini kurang jelas sebetulnya. I think bisa dibayangkan ya, kira-kira kalau nanti ketemu datif yang sifatnya menanyakan ukuran, nah itu measure. And then 14, cause. Cause itu artinya apa? Sebab. Nah, waktu di genitif ada kan? Nah, di datif ketemu lagi. Genitive of cause. Nah, ini ada dative of cause. Cause artinya sebab. Misalnya, dia terlambat karena macet. Sebab dari terlambat. Ya. Dia menjadi juara karena ketekunannya. Iya. Berarti apa yang menjadi cause di situ? Ketekunannya, ya. Nah, itu datif. Datif of cause namanya. Misalnya contoh Alkitab. Coba kita lihat 4 ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Nah, itu jelas di situ ya. Karena ketidakpercayaan. Kok diterjemahkan karena ketidakpercayaan? Maka diterjemahkan apa? Karena. Bukan dengan lagi. Ya, tadi kalau dengan itu kan cara, alat, ya kan? Tapi ini adalah cause, maka diterjemahkan menjadi karena. Oke, nah kamu lihat di sini, te apistia. Coba lihat ya. Te apistia itu menjelaskan kata apa? Diakrite. Ya kan? Cause. RSV terjemahannya apa? Diakrite. Waver concerning the promise of God. Makanya apa? Dia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Oke, nah itu contohnya misalnya lain karena kebandelannya. Cause-nya apa? Karena kebandelan. Waktu kita memilih itu cause, maka terjemahannya jadi karena. Ya. Oke. I think beberapa datif itu yang penting. Ya. Kita sudah belajar apa saja tadi datifnya? Ada speak, ada time, oke, cause ya terakhirnya. Nah, beberapa lagi kita lihat
ada namanya dative of purpose, tujuan. Ya, dative of purpose. Misalnya dia pergi ke sana untuk menjumpainya. Apa purpose-nya? Menjumpai dia, ya kan? Firman itu berinkarnasi untuk keselamatan manusia. Apa? Keselamatan manusia itu namanya purpose. Kita lihat lagi yang lain. Allah datang untuk manusia, yaitu purpose-nya. Oke. Tapi ada juga yang namanya posesif, seperti genitif ada kan? Milik. Misalnya dia mengambil buku saya. Yang mana menyatakan milik? Kata ini yang coba kalian cari. Pneumatik. Kalau di parsing, datif, neuter, singular, dari kata pneuma artinya spirit, roh kudus di situ maksudnya. Ya, nah kalian lihat sintaktik formnya pneumatik itu di bawah kata apa? Ageste. Oke, menjelaskan datif apa itu? RSI menerjemahkannya led by the spirit. You are led by the spirit. Kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Nah, kata oleh roh itu datif. Ngerti? Nah, datif apa? Hah? Dipimpin oleh roh kudus. Berarti roh kudus itu sebagai apa? Agency. Agency dari apa? Dipimpin atau led. Ya, you are led. Gitu ya. And then contoh lain, misalnya Lukas 15 ayat 2. Lukas 15 ayat 2. Nah, coba kata autois.
Ini ya. Kalau di passing itu datif maskulin third person plural, artinya mereka, autos. Ya, menjelaskan kata apa di situ? Ya, sunesti, sunestie. Ya, makan bersama mereka atau dengan mereka. Maka kata mereka ini datif. Jelaskan ini asosiasi terhadap kata kerja sunesti. Gitu. Ya, maka diterjemahkan jadi apa? Makan bersama dengan mereka. Resminya eat with them. Nah, lihat di situ. Ya. Contoh lain misalnya 10:48. Markus 10:48. Nah, di situ ada kata polo. Hode polo malon ek krasen. Hode polo malon ek krasen. Nah, kata polo itu datif. Coba latihan. Datif apa kira-kira di situ? Menjelaskan. Measure, betul. Ya, dia. Yang lain menerjemahkannya apa? Dia banyak apa? Dia iya, keras. Berseru. To measure. Measure terhadap berserunya. Jadi dia menangis dengan atau dia berseru dengan keras, dengan sangat gitu. Nah, itu measure. Coba lagi. Kisah Rasul 11:23. Kisah Rasul 11:23. Nah, kata te protesis ya, datif feminim singular, protesis artinya purpose atau setting forth. Oke. Kalau kita klik kanan, te protesis itu menjelaskan kata apa? Ya, datif apa? Prosminin, ya kan? Prosminin, remain, ya kan? Remain with steadfast purpose atau tetap setia. Cara dari menunggu, ya kan? Oke, ini terjemahnya rada sulit ya. Tapi kita lihat nih protese ini apa? Remain, menunggu dengan tujuan, ya kan? Menunggu dengan tujuan
di hati. Di sini terjemahannya tetap setia gitu. Coba lagi. Roma 11:30. Roma 11 ayat 30. Kata apetea. Ya, itu adalah datif feminim singular dari kata apetea yang artinya tidak taat, disobedience, ketidaktaatan. Nah, menjelaskan kata apa di situ? Ini apestea, LETT, ya kan? LETT. Datif sintaktik relationship-nya apa? LETT, ya kan? Datif apa? Di sini beroleh kemurahan, ya kan? LETT itu artinya memperoleh kemurahan, titik-titik ketidaktaatan. Hah? Kalau LAI oleh, beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Berarti itu apa? Hah? Kalau LAI menerjemahkannya oleh, berarti itu datif of. Ketidaktaatan itu menjadi apa? Means, alatnya, alat untuk memperoleh kemurahan. Ya, itu LAI. Nah, kalau RSV coba lihat. RSV terjemahkannya apa? Have received mercy, ya kan? Because of their disobedience. Berarti ini datif of cause. Nah, lihat terjemahannya kok bisa beda-beda sih Pak? Satu, ini kalau NKJV, New King James, true. Ini alat ini, means. Sedangkan ini, because, berarti cause. Terjemahan baru, oleh. Ya kan? Berarti itu apa? Means. Kamu apa? Nah, kalau kamu misalnya pilihnya cause, maka kamu terjemahkannya apa? Karena, jangan oleh. Pilih cause tapi terjemahnya oleh, berarti belum ngerti. Tapi kalau kamu pilih cause terus diterjemahkan karena, betul. Jadi kamu mau peroleh kemurahan karena ketidaktaatan. Berarti itu dative of cause. Tapi kalau kamu pilihnya, Pak, saya nggak cause, saya pikir ini lebih tepat means. Nah, berarti kamu terjemahkannya apa? Oleh atau dengan. Ya, jadi kamu memperoleh kemurahan dengan ketidaktaatan. Atau kamu pilih ini, tadi kalau oleh itu means ya, tapi kalau kamu pakai kata dengan, memperoleh kemurahan dengan ketidaktaatan. Ketidaktaatan bisa juga menjadi apa? Measure, manner. Cara memperoleh kemurahan apa? Tidak taat.
Oke. Jadi kalau diterjemahkannya kamu memperoleh kemudahan dengan cara tidak taat atau dengan ketidaktaatan. Memang kadang-kadang di dalam sintaknya bisa beberapa kemungkinan. Itulah sebabnya kalau kita baca terjemahan itu bisa beda-beda. Ya, dan kamu lihat di sini misalnya RSV because of, ya kan? King James true, and then ini New NIV as a result, hasil dia katakan. Oke, and then true, ya, dia ada hasil, ada means, ada cause, ada beberapa kemungkinan, ya kan? Nah, itu artinya datif ini bisa ke situ, ya. Nah, kalau ada jumpa kasus seperti ini, waktu kalian memilihnya, waktu menerjemahkannya mesti tepat. Tadi ada diterjemahkan nggak? Terjemahan sendiri ada nggak? Nah, itu harus terjemahkan ya. Misalnya contoh kasus ini ketemu Roma 11:30 ini ada beberapa kemungkinan. Misalnya nih, apate ini artinya tidak taat. Tuton ini kan genitif, ya, genitif of possessive, ketidaktaatan mereka. Menjelaskan kata apa? Kata ini kan, elitete kan, belas kasihan, memperoleh belas kasihan. Nah, bisa cause, jadi mereka memperoleh belas kasihan karena ketidaktaatan mereka, atau memperoleh belas kasihan oleh ketidaktaatan mereka. Bisa dua kemungkinan. NIV mengajarkan memperoleh belas kasihan hasil dari ketidaktaatan mereka, atau cara memperoleh belas kasihan dengan cara tidak taat. Ya, jadi ada beberapa kemungkinan sehingga ada beberapa terjemahan yang berbeda. Nah, waktu kalian belajar Yunani itu harus tahu kayak gitu. Ya, oh kalau saya memilih cause, berarti saya terjemahkannya gimana? Karena kalau kamu memilih means, oleh. Nah, itu yang harus pahami ya. Coba lagi, misalnya Galatia 1:24. Oke, lihat antara New King James dengan RSV. Beda nggak terjemahannya? And they glorified God in me. Satu lagi, they glorified God because of me. Yang lain menerjemahkannya, mereka memuliakan Allah karena aku. Nah, kata tonteon, emoi, ini datif. Kita belum belajar akusatif ya. Emoi, hari ini datif dulu, tapi dimantapkan. Emoi. Datif kan? Menjelaskan kata apa di situ? Ekdoxason, memuliakan Allah. Emoi. Ya, ini ada preposisi ya. Emoi, tapi lihat datifnya aja. Memuliakan Allah. Titik-titik aku. Ada dua kemungkinan. Karena aku atau di dalam aku. Kalau di dalam aku, in me. Berarti itu datif apa? Sphere. Ya kan? Lokasi dia. Datif of sphere. Tapi kalau karena aku, cause. Nah, waktu nanti kamu memilih, oh ini datif of cause nih, berarti kamu harus terjemahkannya apa? Glorify God because of me. Ya.
Memuliakan Allah karena aku. I think lebih tepat karena aku ya. Jadi, mereka memuliakan Allah ya karena aku, karena hidupku. Ya. Contoh lain ya. Kisah Rasul 2:26. Kisah 2 ayat 26. Nah, yang kalian tentukan ini aja. FLPD. Yang terakhir ini. Oke. FLPD itu menjelaskan kata apa? Katas kenose. Ya, katas kenose. RSV menerjemahkannya dwell in hope. Will dwell in hope. My flesh will dwell in hope. Tubuhku akan diam dengan tentram. Ya, yang lain menerjemahkan tentram. Hope itu tentram atau pengharapan, dengan pengharapan. Oke, jelas di sini dengan pengharapan. Berarti LAI melihatnya itu apa? Datif apa? Dengan tubuhku diam dengan tentram. No, manner dengan tentram, ya kan? Saya berjalan dengan cepat. Manner, ya kan? Tubuhku akan diam atau beristirahat dengan tentram, dengan damai. Manner. Ya. Tapi kalau kita lihat RSV-nya in hope, di dalam pengharapan. Ya kan? New King James juga sama, in hope. Yang lain saya kira sama ya, in hope, dalam pengharapan. Bukan dengan loh, tapi dalam. LAI beda sendiri. Coba, kira-kira ini datif apa? LPD. Hah? Kata pnostik. Sphere. Nah, berarti jelasin. Tubuhku akan diam. Kalau sphere berarti pakai apa? Dalam. Paham nggak? Kecuali kamu, oh ini manner ini. Nah, berarti kamu ganti. Tubuhku akan diam dengan pengharapan. Itu manner. Ya. Tapi kalau sphere, in hope. Di dalam pengharapan. Oke, contoh lain. Roma 1 ayat 9. Nah, kata ento euangelio. Nih ya. Ento euangelio itu menjelaskan kata latreuo. Ya. Latreuo. Yang aku sembah, yang aku layani gitu ya. Nah, LAI menerjemahkan yang kulayani dalam pemberitaan Injil. Ya, dalam pemberitaan Injil. Injil. LAI menerjemahkannya dalam ini. Berarti apa? Sphere ya. Kalau kita lihat ini RST apa?
in the gospel, ya kan? In the gospel. Dalam juga. Nah, ini yang kulayani ento evangelio. Apa ini? Yang aku layani di dalam Injil anaknya. Injil. Sphere ya. Ya kan? Paulus melayani dengan rohnya di dalam Injil. Sphere. Berarti jelaskannya gimana? Ento angelio itu menjelaskan kata latre uo. Menjelaskan apanya? Sphere. Kamu jelaskan. Ini adalah sphere dari latre. Berarti di dalam Injil. Ya, LAI ada tambah pemberitaan. Tapi lebih tepatnya melayani di dalam Injil. Ya, nggak ada kata pemberitaannya sebetulnya. Oke, another one. Coba lagi yang lain. Kisah Rasul 12 ayat 2. Nah, ini nggak terlalu sulit nih, harusnya bisa langsung. Kisah Rasul 12 ayat 2. Kata makaire. Coba baca dulu. Anelen de Yakobon makaire. Artinya pedang. Kalau diparsing datif feminim singular dari kata makaira. Datif feminim singular. Ya. Datif feminim singular makaira. Nah, menjelaskan kata apa di situ? Hah? Anelen. Artinya apa? Bunuh. Membunuh, ya kan? Dengan pedang. Iya. Ini hari ini kita peringati Saint James, Rasul Yakobus, saudaranya Tuhan Yesus. Dia adalah uskup pertama di Yerusalem. Nah, kisahnya mati martir yang pertama di Kisah Rasul 12 ini. Saint James. Ya. Membunuh Yakobus dengan pedang dipenggal. Ya. Hukuman waktu itu dengan cara dipenggal. Nah, hari ini kita peringati kematiannya. Tanggal berapa? 23 Oktober. Saint James. Jadi kata makaire ini datif apa? Hah? Pedangnya, bukan penggalnya. Manner atau means ya. Manner ya pas, bukan ya. Jadi means dari anelen, membunuh, ya kan? Ya kan? Dengan pedang. Nah, ini makaire jelaskan di situ dative of means, artinya menjelaskan alat dari kata kerja anelen. Ya. Oke, coba lagi contoh lain.
2 Korintus 9 ayat 14. 2 Korintus 9 ayat 14. Nah, kata ini ya, humin, epihumin, yang terakhir itu. Yaitu Theo epihumin menjelaskan kata nih, dia ten karin. Ya, kalau diterjemahkan hari ini itu kasih karunia melimpah atas kamu. Kamu itu kan humin. Ya, atau surpassing grace of God in you, to you, in you di sini, di dalam kamu. Kalau ini di atas kamu. Nah, kata huminnya ini datif apa kira-kira? Hah? Karin kan, anugerah atas kamu. Apa? Kalau sphere berarti di dalam kamu kan? Harusnya anugerah ini untuk kamu atau di dalam kamu? Melimpah atasmu, berarti jatuh kepadamu kan? Apa? Datif apa? Hah? Datif apa? Hah? Apa? Apa? Tujuan. Berarti anugerah untukmu. Oke. Tujuannya untukmu. Atau bisa juga apa? Hah? Advantage. Anugerah itu untuk kamu. Bisa tujuan, tapi bisa juga advantage. Udah lupa. Apa? In you ya? Ya, berarti apa itu? Sphere. Di dalam kamu. Oke. Tapi I think lebih tepat kalau kamu pilihnya advantage berarti apa? To atau untuk kamu, atas kamu atau kepadamu, di dalam kamu ya. Lukas 9:38. Lukas 9:38. Saya kasih banyak contoh supaya kalian lebih gampang memahaminya ya. Nah, kata moi. Di situ ada kata monogenes, moi estin yang akhir ya. Hoti monogenes, moi estin. Nah, moi di situ menjelaskan kata monogenes. Ya kan? Sebab ia adalah satu-satunya anakku. Monogenes itu artinya satu-satunya. Anakku, kunya itu. Moi. Berarti apa? Hah? Oh,
Possession. Ini milik. Namanya ada anakku. Ku. Possession. Yohanes 1 ayat 10. Nah, entokosmo. Entokosmo. Kosmo itu dunia. Datif maskulin singular dari kata kosmos. Ya. Artinya apa? Di dunia di situ. Ya, entokosmo. Dia ada di dunia. Di dunia. Tadi udah pelajari belum tempat? Oke, ya ini tempat dative of place ya. Oh, berarti tempat dative of place atau lokatif ya, lokatif of place. Ini bedakan dengan sphere. Sphere itu yang abstrak. Kalau yang tempat ini yang nyata, misalnya di pasar, di mana nih, di kamar, ya, di dunia ini. Nah itu tempat. Matius 20 ayat 3, coba lihat. Matius 20 ayat 3. Misalnya kata nih, ente agora. Nah, misalnya lain terjemahkannya apa? Ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Tempatnya apa? Di pasar. Jadi agora di situ pasar. Menjelaskan kata apa? Place dari apa? Kotas. Ya, berdiri menganggur di pasar. Nah, itu tempat ya. Saya kira tidak terlalu sulit. Misalnya, oh kami sedang belajar di sekolah itu. Sekolah itu menunjukkan tempat. Ya. Tempat belajar. Contoh lain, Yohanes 6:44. Ini ayat yang penting ya. Yohanes 6:44. Coba kita lihat. Nah, kata NTSKT Hemera. Yohanes 6:44. Coba tentukan itu apa? SKT di situ Hemera. Terakhirnya NT SKT Hemera. Hemera kalau di parsing ya day hari ya atau waktu terakhir, SKT terakhir. Menjelaskan kata apa di situ?
Anasteso. Artinya LAI menerjemahkan akan dibangkitkan, akan kubangkitkan pada hari terakhir atau akhir zaman. Ya kan? Anasteso artinya dibangkitkan. Dative of time. Ya. Time. Waktu dari apa? Anasteso. Jadi bangkitkannya pada hari akhir atau hari kiamat, yaitu Hemera Eskate, yaitu hari Kristus. Rasul Paulus bilangnya parusia. Coba 1 Korintus 14 ayat 20. 1 Korintus 14 ayat 20. Kata tekakia. Oke, kata ini ya. Tekakia ini adalah datif feminim singular dari kata kakia, artinya evil, malice. Menjelaskan kata nih, nepiasete. Ya. Nepiasete. Oke, coba datif apa kira-kira? Sekali lagi terjemahkannya anak-anak dalam kejahatan. Ya. Kalau RSV, the babes in evil. New King James, in malice, the babes. Ya kan? Dalam kejahatan, anak-anak dalam kejahatan. Tempat atau sphere? Sphere. Maka diterjemahkan dalam kejahatan. Oke, berarti udah paham. And then coba Markus 4 ayat 8. Nah, kata entriakonta, ya, ada beberapa di situ. Coba kita lihat ini ya, yang ini. Ada entriakonta, exekonta, ekaton. Ini adalah datif ini tiga-tiganya ini. Ya, datif yang menjelaskan kata apa ini? LSI menerjemahkan, LAI menerjemahkan berbuah 3 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Datif apa? Ukuran, measure dari berbuah. Ya. Jadi 3 kata ini perhatikan. Mana tadi? Ini jelaskan kata apa? Karbon, ya kan? Berbuah. Maka dia di sini menjelaskan kata ini, ya, berbuah. Ini kan cabangnya dari sini. Oke.
Matius 12 ayat 24. Matius 12 ayat 24. Nah, kata ento Beelzebul, ya, ento Beelzebul, ini kan datif maskulin singular dari kata Beelzebul, artinya Beelzebul. Nah, coba tentukan datif apa kira-kira. Elai menerjemahkannya dengan Beelzebul, ia mengusir setan. Dengan perkataan orang Farisi ya kepada Yesus, menuduh Yesus mengusir roh jahat dengan kuasa jahat juga. So, ento Beelzebul itu datif of alat. Masa Beelzebul alat? Cara. Lebih tepat apa? Agency. Beelzebul itu maksudnya iblis. Ya, roh jahat. So, Beelzebul means atau agency. Agency ya. Nah, maka lihat RSV itu terjemahkan by Beelzebul, ya kan? Prince of Demon. Beelzebul itu apa? Prince-nya ya, pangerannya dari si iblis. Jadi ada roh-roh jahat. Nah, yang berkuasa itu, yang jadi penghulunya itu, pangerannya itu, penghulu setannya itu namanya Beelzebul. Ya, yang sering kita sebut sebagai penguasa kerajaan angkasa atau iblis ya, sama artinya ini Beelzebul. Itu agency ya, bukan means ya. Oke, I think beberapa contoh ini kalian harus ingat, coba pelajari lagi, ulangi lagi dari genitif. Coba buka genitifnya lagi, apa saja, datif apa saja, ya. Nanti setelah kita break, nanti jam 4 kita masuk, nanti saya kasih 1-2 soal kita kerjakan. Tapi genitifnya juga, datifnya juga. Supaya ingat ya. Jangan belajar datif, genitifnya udah lupa. Ya. Nah, lihat aja di buku ini. Ini kan ada kumpulannya. Atau buku saya juga bisa ya. Nah, ini genitif. Genitif, ini kan ada deskripsi, ada posesif ya, relationship, ada apa lagi di sini? Separation, source ya, comparison atau komparasi, subjektif, objektif, time. Nah, di datif ada kan, time means agency, asosiasi, ya kan? Nah, datif juga seperti itu. Yang penting pahami kata-kata kuncinya ini. Misalnya kalau posesif kan milik. Ya. Aposisi, ini berarti keterangan tambahan. Lalu kalau separation, pemisahan. Source, sumber. Komparasi, perbandingan. Subjektif, objektif masih ingat? Misalnya murka Allah, berarti Allah yang murka. Bersaksi tentang Allah, nah itu objektif. Oke, time, waktu means Allah, agency, agentnya, and then asosiasi, reference itu menunjuk kepada, misalnya saya membeli buku tentang sejarah, maksudnya bukunya menunjuk pada sejarah, itu reference. Oke, nah kemudian datif ada apa saja datif?
Datif ada interest, advantage, disadvantage, ya, atau indirect object. Indirect object ini dibagi dua ya, advantage dan disadvantage. And then ada possessive, ya, aposisi. And then ada tujuan, destination, ya. And then sphere, time, asosiasi, manner, means, agency, measure, cost. Nah, itu. Nah, kita pelajari ini. Ya. Datif dan genitif banyak kegunaannya, tapi banyak yang sama. Ya, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita break dulu. Nanti kita masuk latihan beberapa soal. Ya.